Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan sosok pengemudi ojek online wanita yang cerita hidupnya hingga nekat mencari penumpang sambil membawa anak menyebar di media sosial? Ya, kini setelah ceritanya menyebar, ia bersama anaknya sudah mendapatkan tempat berteduh sementara di rumah kontrakan milik rekannya. Dari sebelumnya terlantar pindah dari musola ke musola. Kepada tim liputan kami, Wiwin begitu ia kerap disapa menceritakan kisah hidupnya yang pedih setelah diceraikan sang suami. Jika Anda pengguna setia jejaring media sosial, Anda pasti tahu cerita ini. Kisah miris seorang pengemudi ojek online wanita yang mencari pelanggan sambil membawa anak. Dikisahkan, sang ibu memohon agar pelanggannya tidak membatalkan pesanan saat mengetahui kondisinya karena dirinya sangat membutuhkan uang untuk bertahan hidup setelah terusir dari rumah kontrakannya setelah diceraikan sang suami. Dan inilah sang pengemudi ojek yang kisahnya kini tengah menarik simpati banyak netizen ini. Ia hanya bisa menangis setiap kali Alwi, anaknya yang masih berusia 1,5 tahun ini menangis. Hati ibu mana yang tak pilu mendengar tangisan sang buah hati dalam kondisinya yang tengah tak punya apa-apa. Setelah sebelumnya sempat menggelandang di musola di kawasan Depok, kini atas belas kasihan sesama pengemudi ojek online, Wiwin bisa berteduh sementara di sepetak rumah kontrakan milik salah satu rekannya itu. 2 minggu lalu, ia baru saja ditinggalkan oleh suami yang menikahinya secara siri. Wiwin dan anaknya pun diusir dari rumah kontrakan akibat tunggakan uang sewa selama 3 bulan. Suami Wiwin meninggalkannya dengan turut membawa serta 1 unit sepeda motor atas nama Wiwin yang masih menyisakan cicilan kredit. Menurut Wiwin, ia memang telah menjadi pengemudi ojek online selama 3 bulan terakhir. Dan kini ia terpaksa membawa anaknya serta kemanapun saat bekerja, karena kebingungan tak ada orang yang bisa dimintai tolong untuk menjaga anaknya. Saya bawa Alwi itu sebenarnya baru 5 harian gitu. Saya minta maaf, saya nggak mau kayak gini sebenarnya. Ini karena ketidakmampuan saya untuk nitipin Alwi ke orang gitu loh. Saya lagi ngalamin rasanya dibuang dengan seorang laki-laki. Saya nikah siri dengan seorang PNS dan tidak ada itu komunikasi lagi ke saya gitu. Saya nggak boleh ke rumahnya, saya nggak boleh ke kantornya. Tapi yang sekarang saya tekankan adalah saya harus memulangkan sebuah motor yang udah saya kasih buat dia gitu. Tak cuma pusing mencari tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari, Wiwin pun kini kebingungan dengan kondisi anaknya yang butuh biaya operasi sekitar 1 juta rupiah. Alwi, sang buah hati, terancam bisu karena menderita kelainan kelenjar pada mulutnya. Wiwin merasa beruntung bertemu para penumpang yang baik hati dan tidak mengajukan keluhan, melainkan memberinya bantuan. Termasuk kepada Fitri, salah seorang penumpang yang pertama kali menyebarkan kisah hidupnya melalui media sosial. Terima kasih banget ya penumpang-penumpang yang pernah saya bawa sama Alwi. Terima kasih, sudah nggak ada itu bagaimana ya. Bahkan ada sebagian yang malah bawa motor, saya bonceng gitu. Oh, jadi ibu yang jadi penumpangnya? Iya, gitu. Termasuk Mbak Fitri ini, dia ngasih duit saya 100.000 gitu. Terima kasih Mbak Fitri. Wiwin sadar tindakannya membawa anak sambil mengemudikan motor memang membahayakan, namun ia tak punya banyak pilihan. Bagi Wiwin, meski hidup menjungkir balikan nasibnya hingga ke titik yang paling terpuruk, baginya pantang mencari belas kasihan dengan cara yang tak hormat seperti mengemis. Randu Dahlia, Nur Adrian, MNC Media, Jakarta.